Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pratama di kanal YouTube Pratama Indomitra, khususnya di program kajian Ramadan. Alhamdulillah wa syukrun lillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sobat Pratama yang budiman dan insya Allah dirahmati Allah SWT, ini adalah sesi kedua dari kajian Pratama di bulan suci Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan tema kita tentang bagaimana pajak menurut syariah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas sekilas gambaran umum dari pajak yang memang bisa dilihat dari dua sisi, dari sudut pembayarnya sama dari sudut pengelolanya, yaitu negara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat lebih detail sebetulnya di Al-Quran ada nggak sih gitu, pajak itu. Karena memang pajak sendiri kalau kita kaitkan dengan bahasa Inggris, tax. Nah, sementara kalau kita kaitkan dengan bahasa Arab, ini pada kenyataannya memang kita tidak melihat ya, kalau sekali lagi, kalau kita merujuk pada hasil penelitian ini, ya kita bisa melihat peneliti Pak Gus Fahmi ini menggunakan ada beberapa kata, ada khoroj, ada usr, kemudian yang ketiga ada jizyah, ada doriba. Ya. Nah, saya mengambil satu halaman khusus nih Sobat Pratama ya. Ada di dalam ini buku edisi revisi ya. Ya, saya mencoba mengkaji ini untuk bisa berbagi karena memang sekali lagi ini sudah melalui penelitian tesis dan sudah dipertahankan. Jadi di sini saya ambil dari halaman 27. Jadi dikatakan oleh Pak Gus Fahmi ini, SMA, bahwa ada satu terjemahan di dalam Al-Quran ya, bahasa Arab berkaitan dengan pajak. Nah, ini di dalam surat At-Taubah ayat 29. Ini surat ke-9 ya. Nah, hanya satu kali saja kata pajak ada di dalam terjemahan. Bahasa Arabnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum saghirun. Jadi dalam surat 9, surat At-Taubah ayat 29 ini disebut kata jizyah. Di dalam terjemahan
Al-Quran yang dicetak, yang ditashih oleh Kementerian dulu Departemen Agama, ini disebut sebagai kata pajak. Tapi ternyata ya di sini ada juga yang mencoba tetap menerjemahkannya jizyah. Jadi memang kalau kita larikan ya bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab belum tentu sama juga gitu. Nah, kemudian ada yang kalau sini ada yang lebih pas kata si peneliti ini ya. Yang lebih pas apa? Jadi saya sebutkan secara etimologi pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah doribah. Nah, ini dari asal kata doroba yatribu dorban. Kalau kita dulu belajar bahasa Arab, belajar nahwu, nah, doroba yatribu dorban. Nah, di situ nanti doroba amrun zaidan atau doroba zaidun amrun. Nah, ini doroba artinya ada yang memukul, ada juga menerangkan, membebankan, menetapkan, mewajibkan, menentukan. Nah, di sini dikatakan di dalam buku ini ya ada beberapa kata tentang doroba. Nah, diantaranya adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 61. Wa duribat alaihimul maskana alaihimul dillatu wal maskana. Jadi wa duribat alaihimul dillatu wal maskana. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan. Jadi duribat alaihimul dillatu wal maskana, ditimpakan di situ ya. Nah, kemudian kata kerja doroba ini berasal dari doroba fi'il, kemudian bentuk kata bendanya, isimnya ya doriba. Nah, inilah yang menurut peneliti ini Pak Gus Mahmis yang padanannya mirip dengan pajak di situ. Nah, terus memang ini ada yang menarik, secara bahasa maupun tradisi doribah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti ya. Namun para ulama dominan memakai ungkapan doribah ini untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Nah, ini jadi dari buku yang ditulis ini memang peneliti menganggap doribah menjadi pas. Jadi ada kata wajib. Sampai nantinya peneliti menganggap ini adalah kewajiban tambahan selain kewajiban yang sudah qat'i dalilnya. Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Lalu kalau kita menggali tarikh Islam ataupun sirah Nabi, memang pada saat itu Rasulullah juga mendapati ya pungutan di luar pungutan kepada muslim, pungutan kepada non muslim. Nah, salah satu yang tadi disebut adalah jizyah itu. Nah, kemudian ada juga usr, ada juga khuruj. Memang di sini ada yang menarik di sini dari sisi objeknya nih, Sobat Pratama. Kalau pajak yang tadi ya diidentikan dengan doribah ini, objeknya harta selain zakat. Ya. Kemudian subjeknya muslim. Sementara itu kalau jizyah ini objeknya adalah jiwa, an-nafs. Nah, kemudian non muslim. Nah, khuruj tanah taklukan non muslim. Jadi memang kalau kita melihat perkembangan Islam pada saat itu ya masih memadai dengan Baitul Mal yang dikelola oleh Rasulullah bersama pengikutnya, kemudian penerusnya juga Khulafaur Rasyidin. Jadi, nah itu yang nanti menjadi permasalahan kita di dunia kontemporer ini, ya. Nah, kemudian memang ada juga para ulama yang dikutip di dalam buku Pajak Menurut Syariah ini sudah mendefinisikan tentang pajak. Jadi di sini ada 3, Yusuf Qaradawi, pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara.
dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, tujuan politik, tujuan sosial, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. Definisi memang sekuler. Ini definisi yang biasa saya pelajari di ilmu administrasi di Universitas Indonesia. Jadi nggak beda. Yang kedua dari Ghazi Inayah. Ya, ini dalam bukunya Al-Iqtisad Al-Islami Az-Zaka wad-Dharibah. Ya. Nah, di sini Ghazi Inayah berpendapat pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa ada imbalan tertentu. Nah, ini mirip juga dengan definisi menurut ekonomi sekuler, ya. Nah, yang ketiga, Abdul Qadim Zalum berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang harta. Nah, dari tiga pendapat ini, peneliti dan juga nanti narasumber yang dirujuk oleh peneliti ini menggunakan definisi dari Zalum. Diwajibkan, ya, ketika Baitul Mal tidak mencukupi. Nah, dari sini kita bisa melihat, ya. Jadi masalah utamanya adalah apakah sumber keuangan negara pada saat itu ketika Rasulullah masih memegang tampuk kepemimpinan, ya, sebagai khilafah, sebagai pemimpin negara, pemimpin agama, pemimpin militer, itu bisa disamakan dengan kondisi sekarang atau Khulafaur Rasyidin. Nah, itu. Jadi ketika Baitul Mal tidak lagi mencukupi, dan Baitul Mal ini berasal dari pungutan wajib sesuai dengan Quran Sunnah, apa yang bisa dijadikan sumber tambahan? Disitulah memang definisi Zalum lebih masuk akal. Nah, makanya di sesi sebelumnya Dr. Rashid, misalkan juga Profesor Dr. Hafiduddin mengatakan ini dalam kondisi darurat. Nah, jadi di sini definisi yang pas di dalam konteks ini sesuai dengan buku pajak menurut syariah ini adalah doribah, dan itu ada ketika Baitul Mal masih belum mencukupi. Jadi tidak mesti ada, tergantung dari kemampuan Baitul Mal mengumpulkan dana ke masyarakat, ya, sesuai dengan syariat Islam. Nah, di dalam pembahasan berikutnya, Sobat Pratama, kita akan melihat nih pendapat para ulama yang pro setuju dengan yang kontra dengan pemungutan zakat. Karena memang ada dalil yang mengatakan pemungut zakat masuk neraka, gitu ya. Padahal konteksnya bukan zakat, pemungut pajak, maaf, ya, pemungut pajak masuk neraka. Padahal kita lihat konteksnya. Nah, saya belum sampai ke sana, kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.